Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian di dalam membaca kitab Al-Laham karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizallahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, di dalam kitabnya Mubtilatus Shaum, hiya kismani, kismun yubtilu thawabas siyasawmi la sawma nafsahu, kismun yubtilu sawma wa kadzalika thawab. Perkara yang membatalkan puasa, kata beliau, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kismun yubtilu thawaba saum la sauma nafsahu. Yang pertama, yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya tidak batal. Pahalanya batal, puasanya enggak batal. Yang kedua, kismun yubtilu sauma wa kadzalika saum. Yang kedua, dua-duanya batal. Pahala puasa batal, puasanya juga batal. Kita bahas yang pertama. Kata beliau, yang membatalkan pahala puasa, di sini beliau mengatakan ada 5. Batal puasanya tapi tidak batal pahala puasanya tapi tidak batal puasanya. Yang pertama al-ghibah. Yang pertama ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah yaitu menyebut-nyebut keburukan saudaranya yang muslim meskipun orang tersebut benar. Meskipun dia benar, kita ucapkan atau kita omongin kepada orang lain meskipun dia benar, termasuk itu ghibah. Nah, itu salah satu perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal. Hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan lisan. Lidah tak bertulang, tapi bisa lebih tajam daripada pedang. Hati-hati. Kalau kata pepatah, orang jatuh kepleset paling patah tulangnya. Tapi kalau sudah lidah yang pleset, bisa nyawa taruhannya. Hati-hati ya. Jaga lidah, apalagi kita lagi puasa. Kemudian yang kedua, an-namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba. Si A sama si B dihasut sama dia. Ini orang berusaha bagaimana caranya si A sama si B biar berantem. Kalau bahasa kita mau orang Betawi, dia ngomong sama si A, nih bini lu tadi gue lihat di pasar dibawa sama si Anu. Ntar dia ngomong lagi sama si B, nih tadi gue lihat bini lu dibawa ke pasar sama si Anu. Ntar itu orang bakal terhasut, dua-duanya bakal terhasut. Dengan tujuan ini orang mengadu domba biar orang ini pada berantem. Salah satu membatalkan pahala puasa. Itu namimah, ngadu domba namanya namimah. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, al-kadzib. Yang ketiga kata mu'allif al-kadzib wa huwa ikhbaru bi ghairil waqi'. Apa itu kadzib? Yaitu menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Disebarin sama dia berita tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Atau bisa juga menyebar berita-berita yang fitnah, menyebar berita yang sekiranya orang yang kita berikan, yang kita sebarin berita itu, orang bisa marah sama dia. Hati-hati. Ghibah, kadzib namanya. Menyebarkan berita-berita bohong. Tuh, hati-hati. Kadang-kadang di media sosial juga banyak, di medsos itu banyak berita-berita yang kagak bener, berita-berita yang bohong.
walaupun ente tulis di media sosial, kalau itu niatnya, kalau itu berbohong, meskipun yang bekerja itu tangan, tapi ingat, ini juga termasuk menyebarkan berita kebohongan. Hati-hati. Yang keempat, kata beliau, an-nadru lima yahrum au lima yahillu bisaqwa. Memandang perkara yang haram atau memandang perkara yang halal tapi bisa membangkitkan syahwat. Perkara mata memandang yang haram, mata memandang yang haram, atau mata memandang yang halal tapi bisa menimbulkan syahwat. Hati-hati. Ini biasanya sama handphone kita kadang-kadang nggak pernah lepas. Mungkin kalau nonton TV kita bareng-bareng sama keluarga, sama anak, sama bini, bisa kita jaga syahwat kita. Karena ketika kita nonton kita bareng-bareng sama keluarga, tapi enggak handphone. Tapi lihat, kalau handphone kita bisa nyumput, Pak. Kita bisa sendiri di tempat tidur, kita bisa sendiri di kamar. Kalau ada foto-foto yang di situ ada gambar-gambar perempuan yang seksi, perempuan-perempuan yang buka aurat, dipandang sama dia, kemudian sampai menimbulkan syahwat, hati-hati. Perkara ini bisa membatalkan pahala puasa. Paham ya? Yang terakhir, al-yaminul kadhibah. Yang terakhir, sumpah palsu, sumpah bohong. Tuh, biasanya terjadi ini. Kalau sumpah bohong biasanya terjadi sama orang yang suka dagang, orang yang suka jualan. Hati-hati. Kadang-kadang pedagang, ada orang pembeli datang, ditawar sama dia barangnya, harganya sekian. Dia kayak bilang, padahal dia beli barang itu misalkan 50.000, tapi dia bilang sama orang yang beli, modalnya dia belum dapat segitu mah, modalnya dia belum dapat. Padahal orang ini udah nawar 50.000, udah ada untungnya di situ. Tapi kadang-kadang orang suka bohong, saya belinya nggak segitu kok, lebih dari itu. Hati-hati, sumpah palsu namanya, bisa membatalkan pahala puasa.